Oke, halo semuanya, I'm Lisa, welcome to my channel. Oke, jadi buat yang belum kenal aku, kenalin aku Lisa Utari, biasa dipanggil Lisa. Aku exchange students di Kasetsat University Thailand. Kalau di Indonesia, aku di Universitas Negeri Yogyakarta, Prodi Akuntansi. Oke, jadi di video kali ini aku akan sharing tentang 5 hal yang harus kalian ketahui tentang beasiswa aku, which is OSPAS di Kasetsat University Thailand gitu. Karena ya beberapa teman aku pengen tahu kepo tentang gimana aku bisa sampai ke Thailand, beasiswa apa yang aku dapetin gitu. So enjoy the video dan semoga bermanfaat buat teman-teman yang nonton. Dan jangan lupa like, comment, subscribe jika kalian suka. Oke, pertama aku mau ngenalin dulu nih kampusku, yakni Kasetsat University. Mungkin barangkali ada yang belum tahu atau belum ngeh nih sama Kasetsat University. Jadi sebenarnya Kasetsat University itu salah satu kampus top di Thailand gitu, dan selalu masuk ke top 5 kampus terbaik di Thailand gitu. Nah, tadi aku juga cek lagi gitu, menurut for ICU, QS Top University, QS Ranking, terus Webometrics gitu, Kasetsat University itu ada di ranking keempat gitu. Ranking yang pertama itu kebanyakan Chulalongkorn University, terus Mahidol University number 2, terus Chiang Mai University, terus keempat itu Kasetsat University. Tapi nggak berhenti di situ. Menurut Green Metric World gitu, Kasetsat University itu number one Green University di Thailand, dan juga nomor 45, ranking 45 di dunia dari sekitar 956 universities di dunia gitu. Jadi di Thailand itu kalau di bidang agriculture dan forestry itu yang paling bagus itu emang di Kasetsat University gitu, karena emang bener-bener kampusnya itu kayak benar-benar mengedepankan green earth gitu. Bener-bener kampusnya tuh banyak pohon asli gitu, bahkan kita tuh bisa nemuin hewan-hewan itu dengan mudah, kayak biawak, kadal, ya maksudnya yang kecil gitu, kadal, biawak, burung-burung, ikan-ikan gitu, kayak dengan mudah itu kita bisa nemuin karena kampusnya hijau dan ya tadi asri gitu, benar-benar top lah gitu. Tapi di luar itu, fasilitas dan kualitas pendidikannya itu juga beneran bagus sih di Kasetsat University gitu, dan aku benar-benar nyaman juga di Kasetsat University gitu. Dan mungkin kalau teman-teman ada yang penasaran gimana rasanya kuliah di Kasetsat University, aku akan sharing tapi di video selanjutnya, jadi bisa komennya kalau kalian pengen tahu gimana sistem belajaran di sini gitu. So jangan ragu untuk komen gitu. Lanjut poin yang kedua, yakni apa sih sebenarnya beasiswaku itu gitu. Jadi beasiswaku itu namanya OSPAS, kepanjangannya adalah One Semester Scholarship Program for ASEAN Students in Celebration of 80th Anniversary of Kasetsat University. Oke, jadi itu dari artinya aja kayak beasiswa bertataran pelajar gitu untuk mahasiswa di ASEAN ya, Asia Tenggara gitu, selama 1 semester gitu di Kasetsat University gitu. Ada sekitar 40 international programs yang ditawarkan gitu, kayak di bidang agriculture, business administration, kayak aku economics, terus education, terus banyak fishery, terus ya aku tulis di sini karena banyak gitu. Kayak terus apa sih yang kita dapetin gitu dari beasiswa OSPAS ini selain kita bisa kuliah di Kasetsat University gitu. Ini kalau di periode aku ya, kita dapat free tuition fee gitu. Ini benar-benar worth it banget sih gitu, karena 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 biaya kuliah di Kasetsat University apalagi di international program itu terbilang cukup mahal ya kalau bagi aku gitu. Kayak di program aku ya, aku kan program IIBA gitu,
Itu untuk international program itu 80.000 baht, which is itu satu semesternya 36 juta gitu. So dengan beasiswa ini alhamdulillah aku bisa ngerasain kuliah di Kansas University dengan gratis gitu. Terus selanjutnya aku juga dapat living allowance. Kalau ini tergantung dari pola manajemen keuangan pribadi ya gitu. Kalau aku sendiri sih cukup gitu, aku sendiri sih cukup aja gitu. Terus dapat fasilitas dormitory gratis. Ini aku ada di dormitory gitu, tapi belum termasuk biaya listrik, air gitu sih. Tapi udah sangat worth it karena dormitorinya benar-benar bagus, lengkap fasilitasnya gitu. Mungkin kalau buat ada yang penasaran bisa komen gitu, aku mungkin akan bikin dormitory tour gitu, soalnya bagus, beneran bagus dormitorinya dan worth it gitu. Terus kita juga dapat reimbursement atau penggantian biaya karantina atau alternatif karantina karena kita datang di masa pandemi gitu. Dan kebetulan aku pakai tes and go, jadi dapat ganti full gitu. Tapi kalau yang enggak tes and go gitu, kayak masuk lewat SQ gitu, jadi nginep karantina di hotel sekitar seminggu, itu gantinya cuma separuh aja gitu, jadi parsial gitu. Tapi kalau tes and go bisa full, walaupun memang kayaknya belum fully funded ya nih beasiswa gitu. Jadi kayak belum termasuk tiket, belum termasuk visa, tapi ini tuh benar-benar udah worth it banget gitu. Jadi sangat boleh dicoba teman-teman gitu. Terus untuk biaya keberangkatan itu bisa banget diminimalisir gitu. Kayaknya mungkin aku akan sharing juga kalau kalian penasaran gimana cara minimalisir biaya keberangkatan gitu. Boleh komen gitu. Dan juga kekurangannya juga bisa kita usahain, kayak mungkin dari tabungan kita, terus atau juga bisa nih ngajuin ke kampus masing-masing gitu, home university gitu, dan semoga bisa. So, oke, lanjut ke poin yang ketiga, yakni gimana cara daftar QUSPAS gitu. Kalau menurutku tuh sebenarnya cara pendaftarannya tergolong cukup sederhana ya gitu. Jadi kita tinggal masuk ke websitenya QUSPAS gitu, dan masuk kayak ke Google Formnya gitu. Kalau udah dibuka ya tentunya gitu. Terus kita submit beberapa dokumen, ada 4 yang mandatory, yakni paspor, terus kedua itu nomination letter gitu dari home university, juga transkrip nilai gitu, sama sertifikat bahasa Inggris gitu. Ini semua harus dalam bahasa Inggris ya tentunya gitu. Tinggal submit itu gitu, terus nggak ada proses selanjutnya kayak wawancara gitu, nggak ada gitu. Jadi ya submit itu aja gitu. Tentu di Google Formnya ada juga kayak identitas dan lain sebagainya gitu, tapi nggak ada tahap selanjutnya gitu. Jadi kayak udah diolah dari Google Form itu gitu, dan ketika kalian lolos di program itu ya udah kalian dapet beasiswa itu gitu. Tapi ini ada yang sedikit membedakan gitu antara kampus satu dengan kampus lain gitu di Indonesianya gitu, karena ya kebijakan masing-masing ya gitu. Bahkan di satu kampus pun berbeda fakultas bisa beda kebijakan gitu. Jadi kayak ada nih fakultas atau universitas di Indonesia yang kayak sebelum daftar ke USPAS mereka ngadain seleksi internal dulu gitu. Kayak ya kayak seleksi internal bisa beda-beda, mungkin ada wawancara atau ngirim motivation letter atau gimana gitu. Jadi kayak ada seleksi dulu gitu, bisa ada gitu. Ada juga yang udah ketika mahasiswanya tertarik bisa nih dikasih nomination letter, terus tinggal udah yuk bisa daftar gitu. Jadi itu tergantung kampus atau fakultasnya masing-masing ya kalau untuk proses seleksi internalnya gitu. Nah, terus nanti kalau kalian keterima, kalian kayak akan dapat email dan juga LOA tentunya ya, letter of acceptance, bahwa selamat kalian keterima di Kansas University di program USPAS gitu. Oke, terus lanjut ke poin yang keempat, yakni apakah beasiswa ini ada setiap tahunnya gitu. Oke, jadi aku udah sempet tanyain ke staffnya ISC atau International Student Center-nya gitu, dan udah dijawab gitu
dan beasiswa ini ada gitu di setiap tahunnya gitu. Jadi ada beasiswa di setiap tahunnya untuk program pertukaran pelajar gitu. So stay tune aja di webnya Kasus University dan juga di IG ku ya, dan juga di YouTube ini gitu, karena mungkin selanjutnya aku akan usahain untuk infoin kalau beasiswa ini udah buka, dan juga kalau ada kesempatan beasiswa lain juga aku akan sharing gitu. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe YouTube ini dan follow IG aku ya. Oke. Gitu. Terus biasanya beasiswa ini tuh kapan dibuka gitu. Jadi itu biasanya dibuka itu 3 bulan sebelum semester dimulai gitu. Dan periode semester di sini itu first semester itu bulan Agustus sampai Desember. Terus bulan Januari sampai Mei ini untuk international students ya. Jadi 3 bulan sebelum itu jadi dibukanya itu sekitar di bulan Mei dan juga Oktober. Jadi ada 2 kali gitu. Tahun kemarin gitu. Jadi ada 2 kali pembukaan gitu untuk beasiswa OSPAS ini. Terus pertanyaan kelima, apakah Home University perlu ada partnership dengan Castle University? Oke, jadi jawabannya untuk beasiswa ini yes gitu. Jadi harus ada kayak partnership gitu antara Home University di Indonesia dan juga Castle University, kayak udah ada kerjasama gitu, relasi gitu yang sah gitu. Terus kampus mana aja di Indonesia yang udah terkoneksi nih sama Castle University, itu aku akan share linknya. Aku udah coba cek tadi gitu, dan udah banyak kok gitu kampus di Indonesia yang terkoneksi dengan Kasisat University itu. Jadi jangan lupa dicek, siapa tahu kampus kalian juga masuk dan kalian bisa nih daftar di OSPAS selanjutnya gitu. Terus gimana nih sama mahasiswa dari kampus lain yang tidak punya kerjasama nih sama Kasisat University? Sebenarnya kalian tetap bisa daftar exchange di sini gitu. Program exchange di sini bisa daftar, tapi kalian harus daftar kayak di program lain gitu, namanya KUSEP gitu. Tapi ini bukan scholarship ya. Jadi kalau nggak ada partnership ini kemungkinan untuk dapat scholarship itu kecil gitu. Jadi kalian harus bayar sendiri gitu. Tapi kalian tetap bisa untuk exchange ikut program pertukaran pelajar di Kasayat University gitu. Oke, itu tadi sedikit sharing aku tentang beasiswaku yakni OSPAS gitu. Semoga bermanfaat. Oke, jika kalian suka please like, comment, subscribe YouTube channel ini biar aku lebih semangat lagi untuk bikin kontennya gitu, biar lebih rajin lagi sih bikin kontennya gitu. Terus jangan lupa share video ini gitu ke teman kalian, ke keluarga kalian, ke orang-orang terdekat kalian lah, siapapun itu. Dan ya semoga video ini bermanfaat. Thanks for watching. Kalau kalian ada pertanyaan, kalau ada kalian ada saran, request, silahkan kalian komen di sini gitu. Komen di video ini gitu, atau kalian juga bisa tanya aku, DM aku gitu di Instagram aku. So ya gitu, thanks for watching, bye bye.